Mewakili jemaat GPDI Kromengan mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 Bapak Bangsa Tuhan Yesus. Putriku Lembo, piye kabare putriku Lembo? Mau berkah teko ibu canggih, aku ya wis pramuga ono nggih ngasane panjenengan Lembo. Coba berguna. Ini pendetanya guys, ini bapak pendetanya Pak Taman. Budal jam berapa Bi? Berangkat jam tadi setengah 6. Oh setengah 6. Setengah 6. Salam, selamat melayani. Wih, cepresmu Daniel. Terima kasih atas kedatangannya keluarga besar Bapak Prayogo untuk melayani keluarga besar GPDI Kromengan. Amin. Bapak Ibu, saya sudah mulai yang kita masuki wonten ngarsane Gusti, kula aturi tumungkul nggih, kita sareng-sareng tumungkul sujud, kita sareng-sareng memuji suatu pujian. Ku mau hidup turut kehendak Allah. Haleluya. Tumungkul. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalaskan kasihnya. Sekali lagi, ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi. Haleluya. Romo ingkang wonten ing swarga, Allah Bapak Ibrahim, Iska, Allah Yakub, Allah ingkang kita sembah. Saderengipun kawula sareng-sareng berkati memuji mengagungaken asma Paduka Gusti. Asma Paduka kawula suci ageng kraton Paduka mugi ramu wonten ing jagat kados dene wonten ing swarga Gusti. Paduka ampuni dosa-dosa kawula, dosa-dosa umat-umat Paduka Gusti. Menika ingkang dados dedonga sesambat kawula dedonga dumateng umat-umat Paduka. Enjang menika ingkang derek sareng-sareng wonten ing mriki panggenan kawula boten samrampasanipun Gusti. Menawi umat Paduka badhe undur Paduka tarik. Wonten akibat Paduka lepasaken. Wonten pengirangan Paduka
berkati ingkang nandhang pacoben sakit penyakit pacoben jamah patuko sarasaken ing dinten sanes syarat-syarat boten ing mriki panjenengan berkati memuji mengagung-agung asma patuko kawula yakin percados tanda-tanda rawuh patuko ingkang kaping kalih wonten jagat sampun jelak Gusti mun ngantos ketriwal umat-umat patuko badhe sareng-sareng badhe pikantuk ganjaran gesang langgeng wonten kraton swarga kawula yakin percados Gusti kathah agami, kathah keyakinan, kathah nabi tapi juru wilujeng namung patuko. Menika ingkang dados tetunggal sesambat kawula Gusti, kawula nggih tetunggal dumateng pujian. Ingkang ambil bagian sabda pangandika ingkang suci saking swarga supaya kula pasrahaken dumateng patuko Gusti. Roh patuko piyambak, patuko kintun mimpin dumateng abdi patuko. Anggenipun bantu, anggenipun medharaken kuwau sabda patuko mboten damel akal budi pikiran piyambak. Kawula yakin percados karena kegiatan roh patuko ingkang saking swarga. Menika Gusti ingkang dados tetunggal sesambat kawula, tetunggal kawula. Kula alasaken namung salebete Allah Sang Rama Sampurna kawula suci nggih menika Gusti kawula. Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Sedang Tuhan, puji nama Tuhan. Selamat datang kepada Bapak Prayoga, Ibu yang besar
di hari ini menjadi ibadah yang diberkati, menjadi ibadah yang luar biasa, ibadah yang benar-benar Tuhan kami boleh merasakan, oh Tuhan, hadirat-Mu, merasakan kuasa-Mu memenuhi di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sebentar kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang kuat berdiri, tetap berdiri Bapak Ibu. Masih ada sukacita untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau lagi datang kepada hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur. Kita mau memujikan pujian ini. Bersyukur. Kita memujikan sungai sukacita. Kita percaya bahwa kasih kemuliaan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku.
ada. Semoga kita memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami sebelumnya dengan kasih Kristus, saudari kita pimpin dalam doa. Senang menunjukkan apa yang berbeda. Tuhan cukupkan, perhatikan burung, perhatikan burung-burung di udara. Tuhan beri makan tanpa bekerja. Mari mau kita imani. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Saat kau merdu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat bekerja, Tuhan bekerja. Saat
semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Terima kasih untuk setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dan kami mengucap syukur atas kesehatan, atas kekuatan hikmat yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami, termasuk setiap proses yang ada. Ketika semua berasal dari Tuhan, pasti mendatangkan kebaikan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus menolong kami supaya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di tempat ini kemudian tinggal dalam hati dan pikiran kami. Dan setelah pulang dari tempat ini, kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Ya, puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya. Luar biasa artinya apa? Keluar dari kebiasaan. Amin. Yang biasanya males salah males. Amin. Bukan yang apa sih? Yang biasanya itu suka marah-marah ya, menjadi orang yang ramah ya. Yang biasanya malas berdoa, rajin berdoa ya, yang biasanya suka mengeluh bersungut-sungut, kemudian suka mengucap syukur. Nah, itu luar biasa. Mengapa Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk hidup ya dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Terima kasih Pak Daman, Ibu, juga jemaat GPD Kromengan yang sudah memberikan kepada kami kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang mengelola hati, Bapak Ibu ya. Jadi mengelola ini tidak hanya masalah uang saja, tidak hanya masalah pekerjaan, tidak hanya masalah usaha, tidak hanya masalah keluarga, tapi yang paling utama adalah mengelola hati ya. Kenapa saudara? Karena dari hati terpancar kehidupan. Orang bisa tersenyum tapi hatinya tidak tahu kita, ya kan? Orang bisa melakukan perbuatan baik kepada banyak orang tapi hatinya tidak ada yang tahu apa itu. Nah, dalamnya hati dapat diduga. Dalamnya hati siapa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan, mengapa kita harus mengelola hati ya? Karena jika hati kita bersih, maka pikiran kita. Kalau pikiran bersih, maka apa? Perkataan kita juga bersih. Ketika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Ini saya jalan pelan-pelan Bapak Ibu ya, tentang hati, karena ini banyak orang dari hari ini sedang mengalami namanya itu apa ya? Bukan sakit hati ya, sakit mental gitu ya. Sakit mental kalau dibiarkan jadi sakit jiwa. Nah, ternyata sumbernya dari hati Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus mengelola hati kita ya? Dalam kitab Amsal dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala. Amsal pasal 4 ayat 23 ya. Amsal 4 ayat 23. Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar ya itu ya. Jadi sumbernya dari hati, saudara-saudara. Apa sih penyakit hati itu Bapak Ibu? Yang pertama, Amsal pasal 15 ayat yang kelima ya. Jadi kenapa kita jaga hati kita? Karena ternyata hati kita itu ada hal-hal yang perlu kita koreksi, kita lihat. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Artinya apa? Yang pertama, penyakit hati itu apa? Tinggi hati. Ini orang yang tinggi hati itu cirinya dia menolak didikan ayahnya, menolak nasihat, tidak mau dinasihati,
tidak mau diingatkan. Karena apa? Merasa paling benar. Ya. Tetapi siapa yang mendengar didikan ayahnya, dia akan berubah. Hatinya akan berbeda. Gitu ya. Tapi orang yang menolak nasihat, ya, menolak didikan ayahnya, yang dikatakan orang tua ini bisa juga orang tua rohani, bisa juga orang tua secara fisik, juga bisa Bapak kita di surga, Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh menolak setiap didikan oleh orang-orang sekitar kita. Banyak orang ingin dididik oleh Tuhan tapi tidak mau dididik oleh sesamanya. Padahal kalau Tuhan yang menegur ini berat, Bapak Ibu, lebih susah sebenarnya itu. Jadi yang pertama, penyakit hati kita adalah tinggi hati, sombong. Orang yang sombong merasa paling benar. Ya. Orang yang merasa paling benar itu cenderung menghakimi, cenderung cenderung menghina, cenderung membuli. Ya. Karena merasa paling benar, dirinya paling benar. Orang bodoh menolak didikan ayahnya adalah orang yang merasa benar. Lalu yang kedua, apa penyakit hati itu, Bapak Ibu? Yang kedua dalam Amsal pasal 23:17. Amsal 23:17 dikatakan apa? Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Saya itu sudah beribadah, sudah berdoa, sudah melayani, tapi kok ekonomi tetap saja bayar. Nah itu tetangga itu nggak beribadah, nggak melayani, tapi kok uripnya kok penak, itu tidak boleh, Bapak Ibu. Katakan amin. Maka jangan pernah melihat berkat itu hanya uang saja. Berkat itu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, dan itu bisa mengubah hidup kita menjadi lebih baik, menjadi serupa dengan karakter Kristus. Itu berkat yang sesungguhnya. Banyak orang punya uang tetapi hidupnya tidak berubah. Uang itu bukan berkat, ya kan? Banyak usahanya itu berhasil, sukses, tapi usahanya, pekerjaannya tidak mengubah hidupnya, itu bukan berkat. Tapi sekalipun kita tidak punya uang, mungkin malah tambah sakit. Tapi ketika kita sakit, dan sakit itu bisa mengubah hidup kita untuk lebih baik, lebih sabar, lebih rendah hati, lebih lebih mengandalkan Tuhan, maka itulah berkat yang sesungguhnya. Katakan amin. Maka jangan pernah iri gitu. Tidak boleh iri, karena iri itu ada di hati kita gitu ya. Janganlah, itu namanya jangan, nggak boleh, dilarang iri hati apapun keadaan orang lain. Walaupun orang itu tidak beribadah, walaupun orang itu tidak melayani, kalau toh kemudian dia punya uang banyak, nggak pernah sakit, kita nggak boleh iri. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa penyakit hati itu? Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat 10 dikatakan apa? Ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi tawar hati ini juga penyakit. Berapa banyak pasangan hidup yang tawar hati, sudah tidak ada cinta, nggak ada kasih lagi. Pak, bagaimana saya bisa mempertahankan rumah tangga kami kalau saya sudah tawar hati? Itu penyakit, Bapak Ibu. Dan itu ada dosa, ya. Tawar hati, nggak ada rasanya. Maksudnya kalau kita dari pasangan kita itu masih ada geng-gengnya gitu. Kalau geng nek pasangan itu kocone malah gitu ya. Nah, tawar hati itu juga penyakit, ya. Yang berikutnya yang keempat, Mazmur pasal 37 ayat dari 8, Bapak Ibu, ya. Ini saya sebutkan beberapa penyakit hati kita. Ya, hati, ada tawar hati, juga dosa. Lalu yang keempat, Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8 dikatakan apa? Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Yang keempat yaitu panas hati. Mengapa Kain membunuh Habil? Karena panas hati. Mengapa anak yang sulung kemudian
tidak bisa menerima adiknya karena panas hati. Mengapa Saul kemudian mengejar-ngejar Daud? Karena Saul panas hati, Bapak Ibu. Itu juga dosa. Itu banyak orang-orang yang mengorbankan orang lain yang penting aku senang. Itu sakit hati. Hatinya penuh dengan racun. Tapi hatinya yang bersih, hatinya yang bebas dari racun. Pikirannya itu selalu yang penting aku mau berkorban, yang penting orang itu selamat. Gak apa-apa aku dianek-anek, gak apa-apa aku dihina, gak apa-apa aku caci maki. Yang penting orang itu selamat, aku siap berkorban untuk orang itu. Katakan amin. Katakan amin. Suami harus mau berkorban untuk istrinya, istri harus berkorban untuk suaminya, orang tua harus berkorban untuk anak-anaknya. Itu banget gitu. Wih, mendung ya saya gitu. Enggak, mendung loh gitu. Begitu, kacamatamu camatan. Oh iya. Bapak yang dikasih Tuhan untuk bisa membersihkan hati kita, itu perlu kita punya cara pandang yang berbeda. Katakan amin. Katakan amin. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Kita akan membaca nasihatnya dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Bagaimana kita mengubah hati kita? Bagaimana kita mengubah, bisa membersihkan hati kita, mendetoksifikasi, membersihkan dari racun-racun, iri hati, tinggi hati, tawar hati, ya, sakit hati. Bagaimana caranya? Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan apa? Bersukacita. Yang pertama, sukacita. Tiga orang suka Cita. Saya itu kemarin dari apa ya, pas teman saya di bandara. Saya jujur terpancing. Saya mau dosa saya di situ. Itu Pak Umar Paciru. Terus saya itu kan ambil kanan karena kosong depan kanan. Nah, belakang ini agak panjang gitu. Karena kan saya mau lurus gitu. Nah, di depan itu ada tikungan begini Bapak Ibu. Saya sudah ambil kanan karena kosong, terus setetek pelan-pelan kiri. Saya beri kesempatan, Pak. Saya nggak nerombol gitu. Ada mobil Brio, platnya BP atau apa itu. Sengaja saya tahu, dia pelan begitu, pelan dia. Di sini kosong, dia pelan. Oh ngedek aku gitu. Gak ngerti ya, begini. Jujur Pak. Nah, dia itu ngedek saya, Pak. Saya sudah pelan apa? Nah, begitu dia maju, saya di belakangnya Bapak. Belakangnya, nah di depannya itu kan macet, di depan ke kiri macet, di kanan kosong. Dia berusaha kiri Bapak. Saya langsung manuver, saya ambil yang kanan, saya kan di depan dia. Tak kayak nonton, bisa ngerasa kayak gitu. Dia ngebeldi, saya tenang aja gitu. Ojo lah, kali Pak Yugo. Saya bilang gitu kira saya gitu. Bapak Ibu, kemudian dia terpancing Bapak Ibu. Saya udah kalah, saya tinggal depan lagi. Saya ambil kiri, saya tahu karena depan ada belok lagi. Nah, dia ambil kanan Bapak Ibu. Dia mau nyalip saya. Nah, saya tahu depan ada pickup dan di depannya ada orang nyebrang. Wih, gak bisa nyalip aku gitu ya. Wokong. Nah, itu ada Bapak Ibu. Terus ya, saya urus saja. Dia di belakang saya dia. Ya, di belakang saya selalu kita tunggu kayak gitu ya. Ternyata di perempatan pesawat itu dia kiri, nggak kanan. Saya karena ke bandara. Saya jemput tante ini ya. Oh belok kiri ya, wis. Tuhan ampuni saya, Tuhan saya terpancing. Bapak Ibu kadang-kadang seperti itu kan? Betul kan? Ya. Betul. Karena kadang-kadang hatinya kita tuh dongkol gitu. Gagal kalah. Merasa rumah sosial berjalan. Saya kenal satu itu. Saya jadi oh iya apa yang saya terpancing tadi? Saya nggak terus mendeli terus enggak. Memang kok jadi lawan Pak Jiru gitu. Enggak lah, itu enggak gitu. Kak aku tak mau mobil ini ya. Kadang-kadang di jalan suka gitu ya. Maaf ini saya kan Pak, saya mobil Calya tahu seperti ini. Calya, Kia gitu ya. Itu kan kalau manuver kan kadang-kadang gitu ya, betul Pak ya. Manuver gitu Pak, mau gitu Pak. Enggak tahu mungkin mereka tergesa-gesa apa. Tak batin mobil murah aneh-aneh. Manusia ini betul. Sombongnya udah apa kalau kan gitu kan daripada berapa haleluya tapi hati mereka jujur
Amin. Di sini nggak ada. Di situ banyak. Nggak ada yang ngaku. Janganlah kita berbohong. Janganlah kita berpura-pura. Janganlah kita memanipulasi. Tuhan tidak berkenan, saudara. Amin. Maka mari kita mulai dengan hati yang jujur. Ini Bapak Ibu ya, gelas ini ada nggak nodanya? Warnanya apa? Putih. Hah? Bening ya. Tuhan memberikan hati seperti ini, jernih, ya, tidak berwarna, jernih, hati yang bersih. Nah mestinya nanti kita di penghakiman kita juga punya hati yang seperti ini. Tapi bagaimana yang terjadi Bapak Ibu? Begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa Bapak Ibu, ya, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Hatinya penuh dengan sakit penyakit. Nah, belum kita lagi dosa apa? Dosa iri hati, panas hati, Percabulan, dosa perzinahan, ya, dosa apa lagi ya, perkataannya kasar dan sebagainya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dosa setiap hari beribadah, tapi harus mencucu, sungguh-sungguh, ya toh, mencobai Tuhan. Bagaimana kemudian kita punya hati yang jernih kalau hati kita biarkan ada? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Hanya dengan firman Tuhan. Grojok firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari. Bisa enggak muncul lagi dosa? Bisa. Bisa. Grojok lagi dengan firman Tuhan. Grojok terus Bapak Ibu. Grojok terus. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu. Hati kita. Kita harus baca firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Kita harus menyenangkan Tuhan, grojok dengan firman Tuhan. Terus grojok terus dengan firman Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kita jadi kembali hati kita bersih. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Maka jangan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan dengan detox hati. Nanti kita ketemu di surga yang dekat. Katakan amin. Katakan amin. Ini persoalan kita sekarang ini. Karena apa? Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari hati kita, itulah kehidupan kita. Amin. Jangan hanya menjadi pendengar firman. Apa yang terakhir yang dikasih Tuhan? Apa yang kita lihat di tempat ini? Apa yang kita dengar di tempat ini? Lakukan itu. Lakukan itu. Punya sukacita di sana. Oh, sorry. Bersukacitalah, jangan khawatir, selalu berdoa, mengucap syukur, damai sejahtera, berpikir seperti Kristus dan menjadi pelaku firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Maka satu ketika kita dipanggil Tuhan, hati kita sudah lagi meninggalkan racun-racun yang bisa menghalangi kehendak Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Keluar hati kita benar-benar gak gampang Bapak. Karena apa? Justru semakin kita dekat kepada Tuhan, semakin banyak yang harus kita hadapi. Bongkar hati kita pada saat kita di depan pengadilan nanti Bapak Ibu. Makanya kalau hari ini hati kita masih ada hal-hal yang menghalangi damai sejahtera, menghalangi sukacita, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau membersihkan hati saya. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang kehidupan kita yang sebenarnya. Percuma kita melakukan apapun, tapi hati kita masih menyimpang racun-racun yang tidak bermanfaat, yang bisa merusak hidup kita, bahkan merusak nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan bagi kita semuanya Bapak Ibu, dan mari berjuang untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan dengan tetap bersukacita, tidak lagi ada rasa khawatir, selalu berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur dan melekat yang namanya damai sejahtera, memiliki pikiran Kristus, menjadi pelaku firman Tuhan. Janganlah kita menjadi pribadi yang mudah marah, mudah panas hati, iri kepada yang lain, sakit hati, bahkan hatinya tawar, nggak ada lagi yang bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Miliki kasih itu Bapak Ibu dalam hati kita. Kita bangkit berdiri, kita akan musikan.
Perhatikan bunga bakung, Tuhan tahu. Perhatikan bunga bakung berada. Perhatikan bunga bakung berada. Tuhan hiasi dalam bekerja. Apalagi kita pernah percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kita tunduk kepala, kita pejamkan mata, musik pelan. Saudara, sekalipun burung-burung di udara tidak bekerja, tapi Tuhan beri makan. Sekalipun bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Kita anak-anak Tuhan yang dipilih, dipanggil untuk menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan, untuk menjadi bagian dari berkat-berkat Tuhan. Maka dikatakan jangan pernah khawatir, tetaplah bersuka cita, mengucap syukur. Saudara, kita pejamkan mata, kita tutup kepala. Dikatakan apa? Semua apa yang ada dalam hatinya, semua yang apa yang dipikirkan, semua berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan jika kami datang ke tempat ini dengan hati yang penuh dengan iri hati dan dengki. Ampuni kami Tuhan jika kami datang ke tempat ini dengan hati yang penuh dengan kekhawatiran, kepanikan, kecemasan, sehingga pikiran kami bukan lagi pikiran yang positif, bukan konstruktif, tapi pikiran negatif, pikiran yang selalu melemahkan hidup kami bahkan orang lain. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa. Seringkali kami hidup berpura-pura, seringkali hidup dalam manipulatif. Kami seringkali hanya di luarnya saja. Ampuni kami jikalau hati kami masih kadang-kadang menyimpan sesuatu yang busuk, racun yang bisa menghentikan, menghalangi akan berkat Tuhan. Tapi hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Kau sudah melihat setiap pribadi dengan jujur mereka mengaku, mereka membuka hatinya untuk Tuhan pulihkan. Tuhan sendiri akan menolong, Tuhan sendiri akan memampukan kami untuk terus memiliki sukacita, damai sejahtera, memiliki hati yang tidak mudah khawatir, tidak mudah panik, tidak mudah cemas, tidak mudah marah,
tidak mudah untuk menyimpan hal-hal yang jauh dari firman Tuhan. Oleh karena itu hati kami isi dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan ucapan syukur, sehingga lewat kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kehidupan kami banyak orang mendengar nama Yesus dan diselamatkan. Oleh karena itu pakai kami Tuhan menjadi alatmu, menjadi saksimu, menjadi berkat terang dan dalam bagi saksi kami. Doa pertama, Bapak Ibu, anak-anak menantu dan dimanapun mereka berada diberkati oleh Tuhan. Tempat ini diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat GBD, jemaat Permengan, keluargamu, rumah tanggamu, pernikahanmu diberkati oleh Tuhan. Amin. Sawahmu, ladangmu, ternakmu, pekerjaanmu semua diberkati oleh Tuhan. Sakit disembuhkan hari ini. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali. Kalau ada hari ini sampai hari ini ada yang memiliki pergumulan tentang keuangannya, kebutuhan sehari-hari, dalam nama Yesus keuanganmu dipulihkan. Kalau dia bergumul usahanya, pekerjaannya belum maksimal, hari ini dalam nama Yesus usahamu dan pekerjaanmu dipulihkan, sawahmu ladangmu dipulihkan oleh Tuhan. Kalau hari ini ada pasangan suami istri yang kurang baik hubungannya, dalam nama Yesus hubungannya dipulihkan. Amin. Kurang harmonis hubungannya orang tua dengan anak, hari ini dipulihkan dalam nama Yesus. Maka dengan sesamanya dalam nama Yesus, ketika hatinya dipulihkan, maka hidupnya dipulihkan, ekonomi dipulihkan, pernikahan dipulihkan, usaha dipulihkan, pelayanan semua dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat baik. Kami menyerahkan segala apa yang menjadi rencana program kerja GPDI Jemaat Permengan apapun itu dalam nama Yesus. Tuhan selalu campur tangan sehingga jemaat ini boleh terus melayani Tuhan, memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan, hati yang bersih, hati yang murni, dan satu kelak kami semua berada dalam penghakiman pengadilan Tuhan. Hati kami semuanya berkenan di hadapan Tuhan, yang bersih, tanpa iri hati, tanpa dengki dosa. Terima kasih Tuhan, kami terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan dan terus akan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekarang dulu berkati kita semuanya. Ibu, pangandikan Gusti Allah enjang ngengetaken jenengan kalih kula. Iku liyane ati tok, mbah, buyut, bapak, gak ngerti kesehatan, gak ngerti. Tapi jenengan lek lunga, ora tau lek kejongor niku lambene dengkule sing lontos mesti sing dipesen atine. Sampe tau krungu mbah niku sing ati-ati ya, Le. Sing dengkul mesti sing ati sampe menek dhuwur. Lek ceblok dengkule sing lontos mesti sing dipesen atine. Ngapunten, kula para medis, anak kula nggih medis nggih. Kula niki sekolah kesehatan sing diarani ati nggih, enggak ana obate. Ati niku untuk menetralisir racun. Ayo bareng-bareng. Mulane atine nang gereja kali atine nek njaba ojo munafik. Ayo bareng-bareng nggih. Pesene mesti ati. Di Amsal 17. Hati yang gembira adalah obat. Kok lek ngomong teliko apa wae, rai-rai akeh. Nang gereja nang njaba ampun. Ayo bareng. Dinten iki ngengetaken jenengan kalih kula. Hati yang gembira adalah obat. Ati di jero gereja karo di njaba. Lek di jero gereja ngono. Boleh di njaba. Haleluya. Bapak Ibu, ngengetaken jenengan kalih kula, nggih, ati nggih. Sepindah kala wau Pak Pramutra anjene nggih ngaku sederek kalih kula niku mboten sederek iman, mboten sederek pisanan mingguan tapi iman. Dadi ora mek pisan bolak-balik nggih. Lek sedaya pisanan ping pisan mingguan ping bolak-balik nggih. Bener-bener tunggal. Sepindah kalih kala wau masalah berkat nggih. Berkat itu bukan berkat jasmani, berkat itu sehat, tapi kita bersyukur nggih. Kalau mau masalah berkat jasmani bukan bocoran nggih. Kula niki nek hitungane Gusti Allah
Gusti Allah wis mentok nih. Gusti Allah niku maha tahu nek sampean kali kula niku sok tahu. Maha tahu umur sampean umur kula niki pas. Wis ditentokne karo Gusti Allah. Lah lek sakniki istilah ambal warsa, nggih berarti dilongi. Tapi nek kangge jenengan kali kula ditambahi. Nah, dinjang tanggal gangsal welas iki kula pas umur 37. Oh, situ. Ngenom nih. Nah, dinten iki wonten berkat jasmani nyongsong. Menyongsong. Menyambut. Ya menyambut tanggal 15 bulan niku. Kita bersyukur, wonten napa-napa bersyukur. Biasa wong-wong niku bersyukur niku lek kenaikan pangkat, kenaikan derajat oleh berkat niku bersyukur. Dan semua kita harus bersyukur. Hati, terutama hati. Gusti Allah itu CCTV, boten CCTV jagat ngeten iki. Sing didelok nek jagat ngeten. Tapi Gusti Allah itu CCTV hati. Masa kula ganteng ngeten iki. Pak gamen lho. Ganteng. Atine Jos. Pak Prayoga lho. Ganteng atine. Pak gamen iku masuk ganteng atine bosok. Udah, jajan. Ayo bareng-bareng. Gusti Allah sing didelok hati. Masih sampean bendina nang kene nang gereja. Gak tau telat tapi ati sampean adoh. Gusti Allah ndelok ati. Doa semuanya kados pujian kula. Hati. Wis, sampean masih kula pengingon nang gereja lek ati sampean kali Gusti Allah. Wis manunggal kawula kalian Gusti pasti. Pesan pangandikan Gusti Allah enjang menika. Masalah ati wis sampean sing didelok dudu jasmanine tapi ati gandengane kali. Kula niki mantri gak ana kok rumah sakit dadan. Sing ana rumah sakit jiwa. Soale mulai teko ati kula mau jiwa niku jiwa. Ora ana rumah sakit dadan masuk sing lalu sing tak mbene niku. Rumah sakit jiwa. Kok mesti jiwane. Ayo pangandikane Gusti Allah sakit iki kita renungaken ya ojo aduh Pak Prayoga nggarap firmane pedes sampeyan iki gak duwe omah wis kabeh wis garap sing duwe rasa pedes direnungne dilakoni teko ati nomor 1 teko ati nggih kula kinten saking kula nggih kula baleni malih dinten iki nyongsong ulang tahun kula sing ke-37. Tanggal 12 iku ya hari ini. Hajane kula niki mboten niteni, ngrasani kula niteni lair kula jibrat ketuban. Jibrat gede kok niteni lair. Iki jarine Pak Dukun, jarine Mak, kula niki laire niki. Jarine nggih. Kula kinten saking kula matur sembah nuwun Pak Prayoga. Angandikane Gusti Allah nggih. Bagi-bagi berkat tentang rohani. Diingetaken jenengan atine sing penting nggih. Kula aturi jumeneng, kita sareng-sareng kita Jumeneng berdiri. Jumeneng berdiri. Kita sareng-sareng memuji suatu bocah ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku bakal cinta Yesus selamanya.
para malih kawan-kawan syukur wonten ngaso patuko Gusti endah menika umat-umat patuko sampun kathah memuji mengagungaken asma patuko langkung-langkung sampun mirengaken kersan sabda pangan nika ingkang suci saking swarga Gusti sabda pangan nika mboten namung dipun pirengaken sareng-sareng Gusti langkung-langkung dipun pirengaken dipun lampahi menika ingkang dados pengakenan kawula wonten ngaso patuko Gusti kawula matur sembah nuwun Gusti berkat-berkat rohani ingkang sampun dipun babaraken dhateng umat-umat patuko. Kawula nggih ndedonga dhumateng Adi Patuko Gusti ingkang ngladosi sabda pangandiku patuko tambah sinten tambah sedo tambah heran kathah jiwa-jiwa ingkang dipun panangaken. Menika Gusti ingkang dados ndedonga sampun kawula Gusti menawi sekedhap malih kawula badhe sesiwangan. Wangsul dhumateng padunungan kawula piyambak-piyambak. Kawula yakin percados patuko Allah ingkang Maha Kuwasa. Patuko kintun kendaraan-kendaraan kan ditumpangi patuko ambil alih kemudinipun patuko tak yakin kalian marah bahaya kecelakaan. Kalau yakin percados rancangan paduka mboten rancangan dilai tapi rancangan kalian merahayu sumambar umat-umat patuko. Menika ingkang dados sedaya sambat kawula saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah oleh Kuasa Roh Kudus turun menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali ke dunia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kita malih kepada kami berkat ini. Saudara Ibu Pak Yoyok berkat ini. Mamirat Pak Yoyok. Ini Mamiri jadi Mami. Pikiran kami Kau mengirimkan hamba-Mu Tuhan, firman-Mu yang sudah Tuhan. Di dalam kami melirik Engkau Tuhan, Engkau menilik keberadaan kami Tuhan, jemaat sidang rombongan GBDI. Banyak pergumulan-pergumulan daripada umat-umat-Mu Tuhan kiranya terjawab. Lalu kami mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang menaburkan benih kebenaran pada pagi hari ini Tuhan. Pakailah Tuhan semakin hari semakin heran. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh karena pemberitaan firman hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Keluarga besar Bapak Sudaman yang Kau pakai Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam setiap pelayanannya Tuhan, banyak Tuhan kata-kata keras untuk menghajar umat-Mu supaya benar di hadapan Engkau Tuhan. Namun kami yakin benar hatinya sangat lembut dan rendah. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang pagi hari ini demikian indah dapat menjadikan mata kami dan dapat merubah di dalam kehidupan kami dalam kami mengiring Engkau kesehariannya lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar juga kami akan menerima berkat jasmani yang disediakan oleh keluarga pastori dalam rangka menyambut Tuhan umur daripada hamba-Mu yang melayani Tuhan di sini. Menyambut umur 73 tahun Tuhan. Kiranya Tuhan hamba-Mu ini Kau pakai semakin hari semakin heran di dalam melayani. Terima kasih Tuhan. Berkat jasmani sebelum kami terima Tuhan, kuduskan, sucikan Tuhan, biar menjadi kekuatan kesehatan tubuh kami Tuhan, dan dapat kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan menjadi jiwa di dalam tubuh kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, tangan-tangannya telah mengerjakan. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wes apik. Enggak elek. Lah wis gini. Sik. Ayo. Satu apa ki HP niki rek. Sik. 1 2 ayo gaya bebas 1 2 ulang tahun yang berapa? 73. Guys. PP video kayak biasa nih.
video. Jadi kita mengucapkan selamat ulang tahun Pak Daman ya. Jadi kita sama-sama selamat ulang tahun ke-73. Tuhan berkati. 1, 2. Kami mewakili jemaat GPDI Krumengan. Ngomong sih, pelajatan sih. Mewakili jemaat GPDI Krumengan mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Wis, boleh. Istimewa sekalipun baru nanti tanggal 15 Juli hambamu yang Tuhan kasihi, Tuhan pakai untuk melayani, untuk mengembalakan di tempat ini usia ke-73, semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami sepakat berdoa untuk hambamu diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat yang berlimpah-limpah, sehingga lewat hambamu Tuhan pakai untuk terus melayani Tuhan. Bahkan melayani tanpa syarat, melayani sampai terluka, melayani sampai akhir. Untuk bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan hari-hari ke depan atas pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Untuk ibu dan juga anak-anak menantu dan cucu, baik yang di tempat ini maupun dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan. Kami terus menyatukan hati kami untuk memuliakan Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan lewat tempat ini Tuhan. Hamba juga memohon kepadamu, kirim jiwa-jiwa untuk bisa merasakan kasih Tuhan. Kirim jiwa-jiwa tempat ini untuk bisa menikmati setiap berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepadamu dan sebagai rasa syukur kami kepadamu atas anugerahmu dan kemurahanmu, atas kesehatan, kekuatan, hikmat, berkat yang berlimpah-limpah atas Pak Daman. Sampai hari ini kami akan menikmati berkat-Mu. Sucikan, kuduskan dengan kuasa firman. Terima kasih keluarga yang menyediakan untuk kami, siapapun mereka juga Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Sehat badannya. Kuat imannya. Tuhan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Tiup lilinnya. Wes. Iya, aku kasih anu nih. Layar gandeng aku pakai anu. Hari ini kita dijamu guys. Masakannya ada B2-nya Pi. B2 Pi. Wes. Mana yang haram, mana yang halal? Enak ini. Pi enak Pi, ibu. Pi ojo kakek kolesterol. Sing haram iku tekan jero ya. Iya, Pak. Enggak. Wah, irban endah. Mangan, Man. Ngombe ae.